Kusumo Channel Jelajah Misteri. Saya sekarang berada di Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, dalam situs Panembahan Jambe Semi. Mari kita lihat bersama. Di sini kita sudah ada pada tetua masyarakat yang lebih mengerti daripada seluk-beluk apa dan bagaimana tentang Panembahan Jambe Semi ini adalah Bapak Purwadi. Mari kita lihat bersama, guys. Ini selamat siang Pak Purwadi. Iya. Saya Kusumo. Saya dari channel Kusumo Channel Jelajah Misteri. Iya. Ini maaf Pak, saya mohon informasinya biar warganet itu mengetahui. Kalau di sini Panembahan Jambe Semi ini apa yang Bapak ketahui dan bagaimana asal muasalnya, Pak? Asal muasalnya begini ya. Memang saya itu pada waktu masih muda, ya masih kecil lah ya, kenapa boleh dikatakan masih bujangan lah. Saya sudah dekat dengan Mbah Hasan Yusuf. Mbah Hasan Yusuf itu selaku sesepuh di Jambe Semi itu, dan memegang pada waktu itu yang menjadi guru kuncinya lah, guru kuncinya pada waktu itu. Nah, yang namanya ini Panembahan Jambe Semi ini sebetulnya bukan bukan istilahnya makam bukan. Itu hanya sebagai petilasan. Pengampiran lah pada waktu itu, hanya sebagai istirahat lah. Ceritanya begini, pada waktu masih kerajaan Mataram pada waktu itu sih, dia itu ditugaskan untuk mengamankan daerah Majingklak. Majingklak itu berarti masuknya Jawa Barat. Jawa Barat ya. Karena di sana itu pada waktu itu ini banyak perampok-perampok katanya. Itu jadi dia untuk mengamankan di Majingklak. Nah, setelah perjalanan sampai Mataram sampai sini mungkin ya terlalu amat jauh sih ya. Iya. Dan caranya jalan kaki barangkali ya. Betul, mungkin pada waktu itu jalan kaki. Nah, terus di situ istirahat lah istilahnya. Istirahat mungkin berlama-lama karena ceritanya itu membawa pembantunya itu 2 orang dia. Kalau nggak salah katanya Mbah Yusuf itu namanya pembantunya itu Sapri dengan Saprul itu katanya. Itu yang membantu di situ. Sebab namanya ini kan Mbah Agung Syekh Demang Hadipati Sawunggali. Itu di sini termasuknya di sini langsung ya Pak ya? Ya. Langsung cuman membawa abdi 2 orang. Tidak membawa istrinya ya Pak ya? Tidak. Tujuannya untuk mengamankan ke daerah Majingklak, betul ya. Nah, karena di Majingklak itu terlalu pada waktu itu rusuh ya, dia untuk mengamankan di sana. Nah, sampai sini istirahat istilahnya, sehingga di sini istirahat lah ya, istirahat. Nah, katanya pada waktu itu kan sampai berlama-lama sampai ada ini nanam jambe lah. Nanam jambe beribu-ribu pada waktu itu. Di sini ketelahnya istilahnya namanya Jambe Sewu. Iya, Jambe Sewu. Lah pada waktu hutan di sini dibuka, itu jambenya ditebang sama masyarakat. Setelah ditebang itu mungkin ada hal sesuatu lah. Itu akhirnya itu buah-buahnya jambe yang tua-tua sama tumbuh lagi. Akhirnya masyarakat pada waktu itu dinamakan Jambe Semi. Sampai sekarang Jambe Semi.
Ini saya mendapatkan informasi Pak Purwadi ya. Ini Iya. bahwasanya Mbah Sabunggaling ini bertapa terus moksa itu bagaimana itu Pak ceritanya Pak? Lah saya itu tidak tahu. Tahu saya lagi di sini setelah beberapa bulan apa tahun lah ya, saya nggak tahu. Itu terus ke Majingklang. Lah Majingklang. tidak tahu kalau di Majingklang muksa gitu loh. Oh gitu. Iya, kalau di sini enggak. Jadi sampai beberapa tahun atau beberapa bulan pada waktu di sini itu setelah mungkin istirahatnya sudah selesai di sini itu langsung ke Majingklang. Majingklang. Makanya di Majingklang juga ada iya. Makamnya ada makam entah makam kenapa saya juga tidak tahu. Di Majingklang. Kecamatan Pangandaran berarti ya Pak? Kecamatannya Kalipucang. Kalipucang Kabupaten Iya, Pangandaran. Pangandaran. Jadi di sini Hanya untuk istirahat saja. petilasan untuk istirahat, tetapi banyak yang berziarah ya Pak ya. Pada waktu itu betul ya banyak ya. Itu di sini apa istilahnya yang di Jambe Semi ini untuk hajat apa Pak yang biasanya masyarakat begitu antusias sehingga di sini berziarah dan banyak yang terkabul sama Gusti Allah sarana berziarah ke makam ini. Penglarisan, apa enteng jodoh atau bagaimana ya, Pak? yang jelas ya di sini ya yang namanya apa kehidupan manusia kadang-kadang kan banyak permasalahan ya. Mungkin ada ingin yang penglarisan, ingin yang jelas ya untuk menjaga keselamatan lah. Keselamatan. Iya, keselamatan, minta yang selamat segala-galanya. Itu sih langsung jana ke Gusti Allah jana ya. Iya, betul semuanya ada sarana. Ini karena orang itu kadang-kadang ada yang percaya bahwa saya dari sana terus minta keselamatan dan lain-lain lah, mungkin itu terkabul. Sebagai lantaran Pak, istilahnya di Ya, sini srono lah Pak. Betul sebagai lantaran ya. Lah ini yang sering maaf Pak di sini dikabarkan, apa betul itu sering ada penampakan ingon-ingon istilahnya piaraannya Mbah Sabunggaling semacam harimau? Bukan harimau Pak. Oh, itu bukan harimau. Kuda. Oh kuda ya Pak ya? Ya, itu memang pada waktu itu mungkin tunggangannya dia Pak ya. Oh gitu. Iya, tunggangannya dia. Yaitu pembantunya yang dua itu pekerjaannya itu ngarit katanya gitu. Itu ngasih makan kudanya Mbak Sabunggaling Iya, ini. merawat. Bukan harimau, dari Bukan harimau, kuda kuda. itu ya. Memang pada waktu itu saya juga pada waktu masih saya bujangan itu sering sekali nampak. Kudanya? Iya, Itu masih nampak. istilahnya berjalan atau duduk atau bagaimana? Ya, di sekitar situ saja lah jalan-jalan. Itu sering sekali nampak ya Pak? Pada Ya? waktu itu ya sekitar tahun 60-an lah. Tahun 60-an. Iya, 60-an. Oke Pak Purwadi, jadi kita sudah jelas. Ini di sini merupakan petilasan daripada Mbah Adipati ya Pak ya? Iya, Adipati Sabunggaling. Iya. Mudah-mudahan di Dari sini Mataram itu. dari mata. Ini sudah Islam apa masih Hindu Pak itu? Islam. Oh berarti Mataram Islam guys. Iya. Iya. Sudah. Makanya dia itu juga namanya Syekh Adipati. Syekh Demang Hadipati Sabunggaling. Sabunggaling. Itu Syekhnya kan berarti Islam. Islam. Iya. Saya rasa seperti itu guys, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan warganet semua tentang apa dan bagaimana petilasan Jambe Semi yang berada di desa Cinyawang ini, kecamatannya Patimuan ya Pak ya, kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi bahan rujukan, bahan pengetahuan, wawasan warganet semua. Terima kasih banyak Pak Purwadi, kita sudah bisa mengulik ataupun mengupas petilasan Jambe Semi di daerah Panjenengan. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Situs ini jaraknya ataupun lokasinya dekat. Ini adalah jalur Jalan Raya Cilacap Pangandaran. Jadi jalur selatan menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau ke arah sana itu ke wilayah Cinyawang, Patimiwan sana sampai ke jalur Kalipucang ataupun Kabupaten Pangandaran. Nah, ini masuk ke dalam ini guys. Ada di antara pemukiman penduduk. Di ujungnya sawah, ya bisa disebut di pinggir sawah sebenarnya, tapi sudah ada penduduk. Ya ini tempatnya guys. Assalamualaikum. Mas sinten nggih, Mas? Mas Didik Mahendra. Mas Didik Mahendra ini merupakan putra dari juru kunci ya? Cucu dari juru kunci Panembahan Jambe Semi. Assalamualaikum. Seperti ini guys. Ini masih sering untuk ziarah oleh masyarakat pada hari-hari tertentu. Ini keistimewaan daripada ini guys. Ini kenur. Istilah sini kenur ya Mas ya. Kenur itu rumah rakyat. Ini dari pertama kali ada sampai sekarang cuman seperti ini saja. Tidak besar, tidak kecil, seperti ini saja. Ajek. Mestinya kalau ada pertumbuhan dia pun semakin membesar. Ini tidak. Ini fakta yang diceritakan oleh sesepuh masyarakat daerah sini. Ini kan agak retak ya. Oh iya. Soalnya gentengnya ada yang bocor kan, Iya. pas ada kenang angin puting beliung dulu. Terus ini agak retak. Cuma ya emang seperti ini terus. Ajek ya Mas ya. Oke, ajak. Ajek. Jadi inilah keunikan daripada petilasan Jambe Semi. Sudah diceritakan itu genteng bocor tetap seperti ini. Ini sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki. Ini dari swadaya atau memang dari bantuan pemerintah dulu Mas? Kalau dulu ini emang almarhum Mbah Kuyut? saya, Mbah Putri. Mbak Putri. Ya. Ini buat minta proposal ke kabupaten. Selang 1 bulan emang dapat dana dari kabupaten terus dibangun seperti ini. Ada kontribusi dari pemerintah guys di sini untuk melestarikan. Seperti tadi ada papannya itu memang termasuk salah satu situs yang dilindungi ataupun dipelihara oleh pemerintah daerah setempat. Ini mori ini setiap setahun sekali diganti atau bagaimana Mas? Iya, setiap setahun sekali kalau satu suro, Nggih. kalau selamatan syukuran satu suro emang sering diganti di sini. Jadi ini mori ini memang diganti guys. Itu setiap 1 tahun sekali pada bulan Suro ini. Kayak gitu.
Kalau untuk menepi ini bagaimana Mas? Apa ada ataupun pernah sampai laku tirakat nginep beberapa hari di sini? Sepengetahuan Mas ya apa? Dulu pas almarhum masih ada sih sering Hmm. sering ada, cuma sekarang mungkin orang-orang mungkin ya pada bingung sih, biasanya langsung ke sini. Tapi sejak Tapi emang tanya dulu kan ke rumah sebelah biasanya. Iya. Cuma apa, emang sekarang juru kuncinya kan agak jauh rumahnya. Iya. Jadi mungkin ya izin ke sana izin, terus diizininya ke sini. Oh gitu ya. Nggih. Tapi kebanyakannya setelah ziarah langsung pulang ya Mas. Nggih. Jarang yang nginep ya. Jarang, kalau sekarang jarang. Jarang ya. Apalagi kondisi PPKM ini ya. Oke. Iya. Juga semenjak almarhum sudah tidak ada, jarang yang pada apa sih apa nginep di sini gitu. Iya. Jadi semenjak juru kuncinya Mbah Kakung, artinya di sini Mbah Sepuh itu di sini tinggal putranya ini. Di sini cewek guys, ini sekarang yang memegang kuncen. Itu memang jarang laku tirakat nepi ya sampai beberapa malam di situs Jambe Semi ini. Itu biasanya tirakat atau ziarah terus kembali pulang. Ini termasuk ini ya Mas ya. Apa namanya? Ajek seperti ini saja ya. Mungkin 1 meter lah ya katakanlah ya Mas ya. Kurang lebih nggih. 1 meter ataupun 1 meter 2 cm, 1,2 lah ya paling tingginya ini, paling ujung ini ya. Seperti ini guys, dia tetap dari dulu sampai sekarang seperti ini. Ini perbedaannya Mas. Guys ya. Ini kalau umpamanya ini betul rayap, dalam artian di sini dia akan bertambah. Ini mungkin sudah ratusan tahun ya segini-gini aja. Gitu. Oke guys, saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ke depannya. Siapa tahu lewat jalur Jalan Raya Pangandaran, Cilacap itu nanti di sini berarti sebelah selatan jalan ya Mas ya. Kalau dari ya selatan jalan itu ada Panembahan Jambe Semi. Silahkan berkunjung atau mungkin di sini bersiarah atau mungkin bersilaturahmi gitu ya, biar bisa menambah wawasan asal usul jati diri para leluhur kita, khususnya di sini negeri kita sendiri. Saya rasa seperti itu guys, liputan saya di Panembahan Jambe Semi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Rahayu.